Kata pengantar, beberapa orang mengejar kebahagiaan, beberapa lainnya menciptakannya. Margaret Bowen. Kita semua mengenal hak alami kita untuk mengejar kebahagiaan. Ketika masih kecil, aku ingat lebih dari satu kali aku mengatakan kepada ibuku yang tidak terlalu senang bahwa aku sedang mengejar hakku atas kebahagiaan ketika aku membuat kekacauan besar. Dengan cerdik, ibuku memberitahu bahwa jika ingin menikmati hidup atau kemerdekaan, aku juga harus langsung merapikannya. Siapa yang tidak ingin bahagia? Menjadi bahagia bukan saja mengalahkan alternatif lainnya, tetapi juga mengandung beberapa keuntungan yang menarik. Riset telah menunjukkan bahwa menjadi bahagia akan menambah 9 tahun ke dalam hidup kita. Kemungkinan besar Anda memilih buku ini karena ingin membaca beberapa kisah yang bisa membantu mencerahkan hari atau menempatkan Anda di jalan baru yang memiliki lebih banyak kegembiraan dan tawa dibandingkan jalan yang saat ini Anda lakoni. Di dalam buku ini terdapat 101 kisah yang telah dipilih secara khusus untuk menunjukkan bahwa ada banyak jalan menuju kebahagiaan. Setelah membaca kisah-kisah ini, kita akan lebih mampu menemukan jalan dan tujuan yang tepat bagi kita. Beberapa orang mengejar kebahagiaan, beberapa lainnya menciptakannya. Cermati kutipan Margaret Bowen di atas dan tanyakan kepada diri kita sendiri. Siapa yang kiranya lebih bahagia? Orang yang mengejar atau orang yang menciptakan kebahagiaan? Jika perlu petunjuk, kita bisa menemukannya di dalam kata-kata Henry David Thoreau yang ada di poster yang menggantung di dindingku selama masa SMA dan kuliah. Kebahagiaan itu seperti kupu-kupu, semakin dikejar, semakin ia menjauh dari kita. Tetapi jika kita mengalihkan perhatian ke hal-hal lain, ia akan datang dan hinggap dengan lembut di pundak kita. Seberapapun besarnya kita mencoba menjadi bahagia, kemungkinan besar upaya kita hanya akan membuat kita frustasi. Don't worry, be happy. Jangan cemas, berbahagialah. Adalah ide bagus di dalam sebuah lagu, tetapi bagi mereka yang telah kehilangan semangat hidupnya, percayalah bahwa itu tidak akan mempan. Kita tidak bisa menjadi bahagia begitu saja, tetapi alihkan perhatian kita kepada hal-hal lain, hal-hal yang benar, maka kita akan menemukan bahwa kebahagiaan telah menemukan kita. Lalu, apakah hal-hal yang benar itu? Sebentar lagi kita akan membahasnya, tetapi inilah kebenaran utamanya. Dalam soal menjadi bahagia, perjalanan adalah tujuan. Sungguh lucu bahwa orang-orang Chicken Soup for the Soul memintaku untuk menulis kata pengantar untuk sebuah buku tentang menemukan kebahagiaan karena ada suatu periode di dalam hidupku ketika aku sangat tidak bahagia. Mungkin aku bahkan mengalami depresi. Aku terlalu terpuruk untuk mencari bantuan profesional. Karirku berantakan, teleponku berhenti berdering. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa bekerja lagi. Jadi, apa yang telah terjadi? Apakah suatu pagi aku terbangun, merias wajah, dan pergi ke studio TV lalu berkata, "Hai, aku kembali, siapkan acaranya." Sama sekali tidak seperti itu. Aku mengeluarkan mesin jahitku di kedalaman ketidakbahagiaanku. Aku mengeluarkan mesin jahit Ken mertuaku, mengais beberapa kain panjang dan mulai membuat tirai dan sarung bantal sofa. Kita bisa mengeluarkan banyak agensi ketika kita mengayuh pedal mesin jahit dalam jahitan yang panjang itu. Ketika melihat hasil dari berjam-jam bekerja di mesin jahit, sarung bantal yang membuat sofa lama tampak baru lagi. Tirai yang menghangatkan ruangan yang telanjang, kita tidak bisa untuk tidak merasa senang dengan pekerjaan kita dan diri kita.
Pencarian kebahagiaan yang sudah lama berlalu itu menuntunku untuk berhubungan kembali dengan gairah yang sudah lama kuabaikan. Aku sudah menjahit, menyulam, dan merajut sejak berusia 8 tahun, membersihkan debu dari mesin jahit, mengingatkan diri akan saat-saat menyenangkan yang telah kuhabiskan untuk menjahit, telah membantu mengangkat semangatku. Beberapa orang mengejar kebahagiaan, beberapa lainnya menciptakannya. Kenyataan bahwa aku bahagia setelah kembali ke hobi lama yang telah terlupakan adalah akibat yang tidak disengaja dari terlibat dengan sesuatu yang pernah kunikmati. Tanpa disengaja, aku telah menciptakan kebahagiaanku sendiri. Faktor kejutan ada banyak hubungannya dengan kebahagiaan. Jika melihat etimologi dari kata happy, kita akan melihat bahwa kata itu berasal dari sebuah kata Norse tua, hap, yang berarti kebetulan atau kejadian yang tidak diduga. Secara kebetulan, kita terbentur kebahagiaan. Seperti kupu-kupu itu, kita jarang bisa menangkapnya jika kita mengejarnya. Ada satu rahasia lain, kita tidak akan menemukan kebahagiaan dengan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Cukup baik adalah cukup baik. Riset yang dilakukan Profesor Barry Schwartz dari Swarthmore College telah menemukan perbedaan yang mencolok antara apa yang dia sebut maximizers, orang-orang yang harus memiliki yang terbaik dan terdorong untuk mencari setiap pilihan yang memungkinkan, dan mereka yang lebih mudah puas. Karena memaksakan yang terbaik, mereka cenderung menghasilkan sekitar $7.000 atau lebih per tahun, tetapi mereka merasa lebih buruk. Mereka tidak sebahagia orang-orang yang bersedia untuk cukup puas. Usaha dalam membuat pilihan diiringi potensi menyesal atas keputusan yang telah dibuat, ternyata menghambat setiap kesenangan yang bisa mereka nikmati dari peningkatan kemampuan mereka untuk belanja. Jadi, apa yang bisa mendorong kita menemukan kebahagiaan kita? Inilah resepnya. Menghitung berkat. Kebahagiaan beroperasi dalam gerakan spiral ke arah atas. Ia memberi makan dirinya sendiri. Orang-orang yang mencermati hal-hal bagus di dalam hidupnya adalah orang-orang yang lebih sehat, lebih aktif, lebih produktif, dan lebih dihormati oleh orang lain. Itu akan membuatku bahagia. Bukankah Anda juga begitu? Jadi, perhatikan apa yang bagus di dalam hidup kita dan perhatikan apakah segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Buku ini penuh dengan contoh dari orang-orang yang mengatakan bahwa ini telah berhasil bagi mereka. Menumbuhkan relasi. Tidak diragukan bahwa relasi dengan orang lainlah yang mendatangkan kekayaan ke dalam hidup kita. Relasi sosial yang kuat dan berbagi pengalaman akan menciptakan landasan bagi tumbuhnya kebahagiaan. Angkatlah telepon, kirim email kepada teman lama. Mengenal diri sendiri dan mengejar minat terdalam. Untuk menemukan kebahagiaan kita harus terlebih dulu mengetahui apa yang membuat kita bahagia. Mungkin kata-kata filsuf Jerman, Goethe, berikut ini akan membantu. Begitu mempercayai diri sendiri, kita akan tahu bagaimana caranya hidup. Keluarkan buku catatan dan pensil, dan cobalah menjawab pertanyaan berikut. Apa saja gairah kita? Apa hobi yang menyenangkan kita? Apa yang pandai kita lakukan? Apa impian lama yang telah kita kubur karena impian itu tidak praktis, tidak realistis, atau tidak akan pernah bisa terjadi? Lupakan semua yang pernah dikatakan orang yang tidak setuju dengan kita. Jawaban kita dapat membantu kita merencanakan perjalanan baru dan menemukan kebahagiaan. Kegembiraan terdapat di saat melakukan sebanyak ketika kita sudah selesai. Terus belajar.
Saat ketika kita berhenti tumbuh adalah saat ketika kita mulai kendur. Tidak diragukan bahwa orang yang memiliki tujuan dan tantangan menemukan hidup ini lebih bergairah dibandingkan mereka yang puas dengan status quo. Kita akan menyukai kisah Jane Congdon yang mengundurkan diri dari karir yang telah membuatnya berhenti bahagia dan pada usia 66 tahun menerbitkan buku pertamanya, Menemukan Makna. Orang yang telah menemukan makna dan tujuan dalam hidupnya adalah orang yang berbahagia. Titik. Mungkin kita menemukan makna dengan keluar dari diri sendiri untuk melayani orang lain seperti yang telah dilakukan Shannon Anderson dengan satu kebaikan seharinya. Kita akan membaca kisahnya tentang bagaimana dia pertama-tama mengajari keluarganya tentang manfaat dari berbuat kebaikan. Lalu menginspirasi seluruh murid kelas satunya untuk melakukan kebaikan dan mencatatnya. Anak-anak menyukainya. Ralph Waldo Emerson mengatakan, jadikan diri kita perlu bagi seseorang. Kita mengangkat diri kita sendiri ketika kita mengangkat orang lain. Mungkin kita tidak bisa melihat makna di pekerjaan atau profesi kita, atau mungkin pekerjaan kita tidak cocok untuk kita. Bahkan petugas kebersihan rumah sakit yang berada di jenjang terbawah dari urutan gaji dan martabat memandang pekerjaan mereka sebagai pekerjaan yang menantang dan terampil ketika kepada mereka ditunjukkan bahwa sumbangsih mereka sangat penting bagi misi rumah sakit. Menemukan keheningan. Orang Cina memiliki sebuah ungkapan yang indah, hanya keheningan yang bisa hening. Terlepas dari seberapa ribut dan sibuknya tempat kita, pejamkan mata untuk saat ini dan bayangkan kita berada di tengah hutan hijau yang lebat, duduk di atas batu berlumut, mendengar gemercikan air dari sungai kecil di kejauhan. Bernapaslah, duduklah, lupakan semua hal di dalam hidup kita, jangan mencemaskan jadwal yang padat, hanya bernapas. Latihan kecil singkat itu akan membuat kita merasa sedikit lebih terkendali, sedikit lebih teratur. Ingatlah bahwa kupu-kupu yang disebut kebahagiaan itu tidak akan datang dan duduk dengan lembut di pundak kita jika kita sibuk ke sana kemari. Orang-orang yang telah membagikan kisahnya di dalam buku ini telah menemukan kebahagiaan mereka melalui berbagai jenis resep. Betsy Franz hanya mengetahui satu cara untuk menjalani hidupnya, dan itu adalah dengan kecepatan penuh. Cara dia menceritakan perjalanan ke toko makanan nyaris membuat kita ingin memperingatkan pembelanja lain untuk tinggal di rumah. Dia terbang dari satu sudut ke sudut lainnya sambil menyeret kereta belanjanya. Kemudian suatu hari, mobil Betsy mogok, benar-benar mogok secara harfiah. Dia terlalu sibuk sehingga lupa memeriksa petunjuk bensin dan dia kehabisan bensin dalam perjalanan ke suatu pertemuan yang penting. Sebagai perempuan yang masuk akal, Betsy melakukan hal yang sudah bisa diduga. Dia berteriak dan memukul stang kemudi. Kemudian dia keluar dari mobil untuk meminta bantuan dan melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya selama perjalanan paginya. Terbitnya matahari. Suatu pemandangan yang megah dan menakjubkan. Pada akhirnya dia tiba di tempat kerja dengan hati yang lebih ringan. Sekarang ini Betsy Franz bergerak dengan lebih lambat, memungkinkannya untuk hadir untuk memperhatikan hal-hal kecil dan mendengar suara kecil di dalam jiwanya yang selama ini telah teredam. Dia bahagia. Michelle Smith menemukan kebahagiaannya dan sebuah tujuan yang tidak terduga ketika putranya didiagnosis autisme. Dia menjadi ibu yang memiliki misi, meriset segala sesuatu yang bisa dia pelajari tentang autisme, dan sangat gembira ketika mendengar sebuah terapi baru yang menjanjikan. Di setiap kelokan, dia menabrak tembok. Terlalu mahal. Kami tidak menyediakannya di sini, tetapi ibu ini tidak bisa ditolak.
Michelle menembus jalannya untuk mengamati beberapa sesi pelatihan, meyakinkan seorang spesialis yang terkemuka di bidangnya untuk melatihnya, dan mengubah ruang bawah rumahnya menjadi suatu sentra terapi agar dia bisa bekerja bersama putra kecilnya. Kemajuannya bertahap tetapi nyata.